Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi melanjutkan kelas ilmu nahu kita setelah pekan lalu libur ya karena lebaran. Baik, insya Allah kita sudah sampai pada bab dzarfuz zaman wa dzarfu al-makan. Dzarfu az-zaman wa dzarfu al-makan. Ingat pembahasan kita ini lagi ngomongin tentang bilangan apa saja atau apa saja ya maaf adadul mansubat apa saja yang dimansubkan. Waktu itu kita sudah membahas maf'ul bihi, kemudian ada maf'ul mutlak, dan yang sekarang ini yang akan kita bahas bersama yaitu dzarf zaman dan juga dzarf makan. Oke, dzarf zaman dan juga dzarf makan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zaman wa dzarfi al-makan. Dzarf az-zaman huwa ismu zaman al-mansub bitaqdir fi nahwu al-yawm wa laylata wa ghudwah wa bukrah wa saharon wa ghadan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dhalik. Ya, jadi kita lagi membahas tentang dzarf. Ya, apa itu dzarf? Ya, di sini pensyarah menjelaskan wa aqulu adz-dzarfu ma'nahu fil lughah al-wi'a. Al-wi'a ya, dzarf diartikan secara bahasa itu al-wi'a. Al-wi'a ya. Al-wi'a itu artinya wadah ya. Wadah atau ember atau bejana ya wi'a. Oke ya. Bisa juga diartikan ya kalau kita ini naruh uang misalnya di dzarf. Dzarf bisa juga diartikan amplop. Ya, amplop kan juga tempatnya, tempat menampung. Ya, al-wi'a itu wadah atau tempat untuk menampung. Itu dzarf. Oke. Adapun ya dzarf diartikan dalam ilmu nahwu ya, dikenal dalam ilmu nahwu itu dinamakan al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi. Oke ya. Al-maf'ul fihi. Jadi al-maf'ul itu ada macamnya. Ada maf'ul bihi ya yang kita sudah sering bahas maf'ul bihi. Kemudian ada yang namanya maf'ul mutlak. Waktu itu kita bahas maf'ul mutlak yang berupa masdar itu. Maf'ul mutlak. Dan yang sekarang membahasnya adalah al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi. Oke ya? Nah, al-maf'ul fihi dikenal dengan dzarf. Oke? Nah, dzarf sendiri itu apa? Atau maf'ul fihi itu apa? Yaitu suatu kata yang menunjukkan keterangan, ya, baik itu keterangan zaman atau keterangan makan. Makan di sini adalah tempat. Oke ya. Jadi apa namanya? Dzarf di sini adalah kata yang menunjukkan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Ya, misalnya aku loh pergi ke sekolah. Oke ya. Pergi ke sekolah kapan nih? Aku loh pergi ke sekolah pagi hari atau pagi-pagi. Nah, kata pagi-pagi ini dinamakan dzarf. Dalam istilah nahwu dinamakan dzarf. Kata yang menunjukkan waktu ya terhadap suatu perbuatan itu. Perbuatannya apa? Yaitu pergi ke sekolah. Ya. Waktunya kapan? Yaitu pagi hari. Oke ya. Nah, kita bilangnya dzarf apa namanya? Sobahan, kata sobahan, dhahab tuh. Adik, please. Adik Fariha.
Dhahabtu ilal madrasati sobahan. Sobahan di sini adalah ya kita bilangnya dzarf zaman, dzarf zaman mansub dengan fathah. Oke? Jadi bukan lagi maf'ul bihi, bukan lagi maf'ul mutlak ya. Kata sobahan itu merupakan dzarf zaman. Baik. Kemudian maf'ul fihi itu dibagi menjadi dua, dzarf az-zaman, dzarf al-makan yang kedua. Namanya zaman itu artinya masa, adapun makan artinya tempat. Berarti dzarf az-zaman yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu, masa. Adapun dzarf makan ya kata yang menunjukkan keterangan tempat ya. Nanti akan disebutkan apa saja sih yang termasuk dzarf zaman dan apa saja sih yang termasuk dzarf al-makan. Baik. Di sini ya, qala apa namanya asyarih amma dzarfu az-zaman. Adapun dzarf zaman, ini satu-satu dulu yang akan dibahas. Fahuwa ibaratun anil ism alladhi yadullu ala zaman al-mansub bil lafdi ad-dal ala al-makna al-waqi' dzalikal makna fih. Ya. Di sini dzarf zaman adalah suatu ungkapan ya, ungkapan dia berupa isim, oke. Kita kan lagi sudah sering kali menyinggung isim, 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 ya kan? Dzarf zaman, baik dzarf zaman ataupun makan itu bentuknya isim, ya. Dalam arti dia bisa bertanwin kayak sobahan. Nah, sobahan atau misalnya al-yauma ya hari ini al-yauma ya ada alif lamnya karena dia sebenarnya adalah isim. Ibarah anil ism, ungkapan untuk isim yang yadullu ala zaman yang menunjukkan suatu waktu ya yang menunjukkan waktu yang al-mansub dia dinasab dengan lafal yang menunjukkan kepada makna kapan terjadinya. Ya. Jadi kayak tadi contohnya tadi, dhahabtu ilal madrasati sobahan. Aku loh pergi ke sekolah pagi hari sobahan. Ya kan? Dia ungkapan, ya dia berupa isim, ya, kemudian menunjukkan waktu, ya, kemudian dia dinasobkan juga sobahan, oke, dan menunjukkan sobahan menunjukkan makna kapan terjadinya perbuatan itu, yaitu pergi ke sekolahnya kapan, oke. Nah, di sini dengan penyisipan makna fi, jadi sebenarnya dzarf zaman itu artinya itu ditakdirkan fi. Kita kan sering mendengar kata atau huruf fi. Fi itu artinya kan bi atau pada. Ya. Jadi ketika kita bilang sobahan, itu artinya juga pada pagi hari. Aku loh pergi ke sekolah pada pagi hari. Ya, jadi sudah cukup kita bilang sobah, sobahan cukup. Adik Varia, tolong diam dulu. Adik Varia. Ya, nggak perlu kita bilang fi sobah, ya, fi. Langsung sobahan itu sudah cukup menunjukkan dzarf zaman. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian, nah ini dicontohkan. Ya, qauluka misal sumtu yaumal itsnaini. Aku loh puasa yaumal itsnaini pada hari Senin. Ya, nggak perlu lagi kita bilang sumtu fi yaumil itsnain, nggak perlu. Kita cukup bilang sumtu yaumal itsnain. Ya, yaumal itsnain ini sudah menunjukkan arti fi. Oke ya. Apa Jaber? Jaber. Jaber. Boleh pelan? Oke. Kemudian sumtu ini fiil fa'il. Oke. Yauma di sini adalah dzarf. Tepatnya dzarf zaman. Karena kita lagi bahas dzarf zaman wa huwa mudhaf. Dzarf zaman mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. Kalau ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya mana? Al-itsnain. Mudhaf ilaih mansub dengan maaf mudhaf ilaih majrur dengan ya. Majrur dengan ya karena al-itsnain ini dianggap mulhaq bil musanna ya mulhaq ya bil musanna dianggap musanna ya. Masih ingat kan ada mufrad, musanna, kemudian ada mudzakkar
salim, jamak mudzakkar salim. Oke ya, al-itsnain dianggap seperti musanna, yaitu kalau majrur dengan ya, majrur dengan ya. Mohon responnya. Saya kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran ya, Jelas, Vina? Mbak. Oke, baik. Nah, di sini lihat nih, fa inna yaumal itsnaini dzarf zaman maf'ulun fi. Jadi bisa dierobkan, kita bisa bilang dzarf zaman mansub dengan fathah atau maf'ul fihi mansub dengan fathah, boleh. Sumtu. Nah, sumtu ini al-amil ad-dal ala makna wa huwa siyam. Kan ada perbuatannya. Perbuatannya apa ini? Aku melakukan puasa. Nah, kemudian kapan sih aku melakukan puasanya? Yaitu pada hari Senin. Nah, pada harinya ini loh, pada hari yaumanya ini dinamakan dzarf. Jadi dia dzarf itu isim yang menunjukkan keterangan. Karena kita lagi bahas keterangan zaman, berarti kata ini atau isim ini menunjukkan keterangan waktu yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan. Oke ya. Nah, ini ada lagi nih contoh nih. Ya khofu al-kasulu yaumal imtihan. Sama-sama ada kata yaumanya. Sama-sama ada kata yauma. Oke? Tadi yang pertama sumtu yaumal itsnain, yauma di sini fix kita bilang dzarf zaman mansub. Tapi yang di contoh yang kedua nih, ya khofu al-kasulu, al-kasul di sini adalah pemalas, takut, ya khofu takut. Takut akan apa nih? Yaumal imtihan, takut akan hari ujian. Yaumal imtihan, hari ujian. Nah, yauma di sini ini bukan dzarf. Dia walaupun menggunakan kata yauma, tapi dia bukan dzarf i'rabnya, ya. Bukan bukan dzarf. Oke, melainkan apa? Melainkan maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Melainkan maf'ul bihi. Oke, ya, maf'ul bihi mansub. Kenapa? Karena ini nggak menunjukkan waktu. Dia yaumal imtihan di sini menunjukkan apa namanya, objek, ya. Objek yaitu sesuatu yang ditakuti oleh si pemalas ini. Oke ya. Makanya di sini dibilang fa inna ma'na dzalika annahu yakhafu nafsal yaumil imtihan wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaum. Jadi dia enggak eh Adik Fariha, Abang Jabir please, sayang please. Jangan berisik, oke? Oke ya. Di sini dia di sini disebutkan nih, sehingga bahwa puasa itu terjadi enggak ini. Beda halnya dengan ucapan ya khofu al-kasul, pemalas itu khawatir terhadap hari ujian. Karena makna contoh tersebut ya bahwa ia takut dari hari ujian itu sendiri, bukan bermakna bahwa dia takut terhadap sesuatu yang terjadi pada hari itu, bukan. Ya. Jadi di sini sama-sama yauma, tapi konteksnya berbeda nih. Yang satu tadi sumtu yaumal itsnain menunjukkan keterangan waktu. Kalau saya ini loh puasanya pada hari Senin, sementara ya khoful kasulu yaumal imtihan di sini tidak menunjukkan keterangan waktu, melainkan dia sebagai objek, ya, sebagai objek, ya, apa namanya, konteks yang ditakuti oleh seorang pemalas. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian wa'lam anna zamana yang qasimu ila qismain. Zaman terbagi menjadi dua, al-awwal al-mukhtas wa tsani al-mubham. Al-mukhtas itu sesuatu ya, keterangan apa namanya, waktu, keterangan zaman yang dikhususkan. Maksudnya bagaimana? Madalla ala miqdarin muayyanin mahdudin minaz zaman. Dia keterangan yang menunjukkan ada miqdar muayyan. Miqdar muayyan itu ada ukurannya, waktunya sudah terukur. Mahdud minaz zaman. Ada waktunya yang sudah waktu tertentu. Contohnya asy-syahr. Asy-syahro. Ya, asy-syahro, kata asy-syahr. Ya, ada as-sanah, ya, setahun. Asy-syahr, sebulan. Al-yaum, sehari. Al-am, sama, satu tahun. Al-usbu', satu pekan atau satu minggu. Ya, itu sudah menunjukkan miqdar muayyan. Ada waktu tertentu. Kalau al-usbu, satu pekan, itu memang 7 hari. Al-am, kurang lebih 365 hari. Al-yaum, kurang 24 hari. As-sanah, sama dengan al-am,
Asyahr kurang lebih 29 atau 30 hari. Jadi waktunya sudah tertentu. Nah, ini dinamakan dzarf zaman al-mukhtas. Oke. Kemudian yang kedua yaitu al-mubham. Al-mubham nggak ada ukurannya. Nggak ada ukuran yang sudah ditentukan, nggak ada. Nggak dibatasi juga. Contohnya kita bilang az-zaman, az-zaman sendiri. Masa, ya, zaman kan artinya masa. Kapan? Ya nggak ada ukurannya. Tapi kata az-zaman sendiri ini adalah dzarf zaman. Al-hin, ya, sekarang. Nah, al-hin sekarang atau saat ini, ya. Saat ininya apakah ada ukurannya? Tidak. Ya udah saat ini aja. Al-waqta, ya, al-waqt juga waktu, nggak ada ukurannya. Al-lahdhata, sebentar, sesaat, sejenak. Itu nggak ada ukuran tertentu. Nah, ini dinamakan mubham. Ala kulli hal, baik dzarf zaman mukhtas ataupun mubham, kalau mengi'rabinya kita hanya bilang dzarf zaman. Oke, kita hanya bilang dzarf zaman mansub dengan fathah. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian di sini al-muallif menyebutkan lafal-lafal, al-alfat itu jamak dari lafal yang menunjukkan keterangan waktu. Yang menunjukkan keterangan waktu ada 12 lafal, ya. Ada 12 lafal. Yang pertama al-yauma. Al-yauma itu kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dikatakan satu hari di sini apabila ya apa namanya dari waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu dinamakan al-yaum. Oke, sama kayak puasa ya. Puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak kapan? Sejak terbitnya fajar, ya, tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, dinamakan al-yaum. Taqulu sumtu al-yauma. Aku loh puasa hari ini. Ya, aku loh puasa hari ini. Atau sumtu yaumal khomisi. Aku loh puasa pada hari Kamis. Ya kan? Sumtu yauman tawilan. Aku loh puasa satu hari yang panjang sekali. Oke. Al-yauma, ada al-lailata, ya, ada al-yauma, ada al-lailata. Al-lailah sendiri, kalau tadi al-yaum tulu'il fajr ila ghurubis syams, kalau al-lailah dari ghurubis syams, terbitnya atau terbenamnya matahari, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Makanya tak heran satu hari full, kita bilangnya satu hari satu malam, 24 jam, ya kan, satu hari satu malam. Ya, karena tadi al-yaum sehari itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, satu malam dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Contohnya, i'takaftu, aku loh beriktikaf, al-lailata al-barihah, semalam, satu malam yang kemarin. Al-barihah itu kemarin ya, yang lalu. Kemarin malam itu loh aku beriktikaf. Atau kita bilang i'takaftu lailatan, aku loh beriktikaf malam hari. Au i'takaftu lailatal jumu'ati, aku loh beriktikaf pada malam Jumat. Nah, kata al-lailata di sini ya menunjukkan dzarf zaman mansub dengan fathah. Al-barihata dia sebagai na'at. Kalau kita masih ingat, na'at sifat, ya, sifat selalu mengikuti yang disifati. Yang disifati adalah al-lailata, dia berupa mansub, maka al-barihata na'at mansub dengan fathah. I'takaftu lailatan, lailatan udah pasti dzarf zaman mansub dengan fathah. I'takaftu lailatal jum'ati, lailata di sini dzarf zaman mansub dengan fathah, wa huwa mudhaf, al jum'ati mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ada kata ghudwatan. Ghudwatan itu artinya apa sih? Al-waktu ma baina sholati subhi wa tulu'i syams. Ghudwah itu masa atau waktu di antara sholat subhi, dari sholat subuh wa tulu'i syams
sampai terbitnya matahari. Sholat subuh ya, sejak sholat subuh sampai tulu isyams. Nah, waktu di antara itu dinamakan ghudwah ya, dinamakan ghudwatan. Oke ya. Contohnya zaroni sodiqi ghudwatal ahadi atau zaroni ghudwatan. Baik, Mbak Risma. Iya, Mbak. Ya, zaroni sodiqi ghudwatal ahadi. Kira-kira ini jumlah apa ya? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Zaroni jumlah fi'liyah ya, Mbak. Ya, jumlah fi'liyah dimulai dengan Dimulai dengan fi'il. ya Fi'il fi'ilnya madhi mana? ya, Mbak ya. Ya, fi'il Ya, madhi apa? Zaro, fi'il madhi. Fi'il madhi zaro. eh, apa Oke. sih, Mbak? Nggak Fi'il usah. Fi'il madhi. madhi aja zaro. Oke, fi'il madhinya ini zaro. Baik. Iya, Ada zaro. fi'il, ada fa'ilnya mana ya fa'ilnya? Eh Zaronya itu dia ini bukan ya, Mbak, sebagai dia takdirnya huwa bukan ya yang zaro maksudnya. Kalau ninya ini Ya, ini karena masuk sudah ke ada sodiki, ni ini maf'ul bihi, aku. Ya, iya iya ini itu zaroni, maf'ul bih. sodiki, Iya. temanku ini loh, teman laki-lakiku telah mengunjungi aku. Oke, kalau nggak ada sodiki, zaroni, ya kan, maka dia takdirnya adalah huwa. Oke, mungkin sebelumnya Oh, sudah disebutkan namanya. Oke ya, tapi mm, ini kan kita nggak ada nama orang. Tiba-tiba langsung zaroni sodiki. Berarti fa'ilnya adalah sodiqi. sodiqi. Nah, Baik baik. sodiqi, ya itu fa'ilnya. Oke ya. Maf'ul Mm-mm. bihnya ni zaron Nih, sodiqi. Ya. Sekarang ya. gudwatal ahadi. Gudwah berarti apa? Dierobkan apa? Nah, itu dua berarti dzarf zaman Oke, mansub oke, dengan fathah dzohirah. oke, Al-ahadinya berarti wa huwa mudhaf oke. dan al-ahadinya, iya Mbak, betul Ya, nggak? betul. Al-ahadinya mudhaf ilaih Majrur majrur dengan dengan kasrah dhahirah. ahsanti, mudhof ilaih selalu majrur. Oke, mudhof ilaih Ya, selalu majrur. Baik, kalau zaroni hudwatan sama aja. Yuk, di ya. Zaroni, nah ini fi'il madhi zaro. Oke, eh, nah fa'ilnya. ini Nah, takdirnya ya Mbak, fa'ilnya ya takdiruhu huwa, betul. Fa'ilnya huwa ya. takdiruhu huwa Mhm. ya ni-nya sebagai maf'ul bih dan kudwatannya Santi, dzarf makan santi, mansub dengan fathah ah, dhahirah. ahsanti. Jelas ya berarti ya. Ya, insya Allah, Oke. Mbak. Nah, ahsanti. Kemudian warabi' ya. Kata selanjutnya atau lafal dzarf zaman selanjutnya yaitu bukroh ya, bukrotan. Kita sering nih kalau di sini nih kita bilang bukroh, bukroh. Bukroh, besok, besok. Nah, besok pagi bukroh. Sering ya mendengar kata bukroh, bukroh. Nah, ya kan? Besok. Wahya awalun nahar, ya di awal siang. Maksudnya ya pagi, ya kan? Awal apa? Di awal siang ya itu pagi, pagi hari ya, pagi-pagi. Baik, takulu azuroka bukrotas sabt. Aku loh akan mengunjungimu ya pada pagi hari Sabtu. Bukrota as-sabti. Wa azuroka bukrotan. Aku akan mengunjungimu besok pagi. Oke, bukrotan sama di sini azuroka. Ini azuru. Azuru di sini karena dimulai dengan salah satu huruf anita, hamzah, maka di sini adalah fiil mudhari. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan fiil mudhari. Azuru. Failnya mana? Failnya ini takdir ana ya. Aku loh yang mengunjungi. Mengunjungi siapa? Kamu. Oke, aku mengunjungimu. Kapan? Bukrota as-sabti. Bukrota di sini sebagai dzarf zaman mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. As-sabti mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Begitu pula dengan azuroka bukrotan. Bukrotan langsung aja dzarf zaman mansub dengan fathah. Tapi di sini kok bukrota nggak pakai fathah ya? Karena dia sebagai mudhof, nggak pakai fathah tanwin, maaf. Karena dia sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Kalau nggak ada mudhof ilaihnya, maka dia nggak sebagai mudhof, biasa aja. Maka dia ditanwinkan bukrotan. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian lafal selanjutnya yaitu saharon.
waktu sahur. Saharon tuh waktu sahur. Akhirul laili qubailal fajri. Ya, sahar di sini adalah waktu di sepertiga, ya di maaf di akhir malam, ya di akhir malam sejenak sebelum fajar. Nah, sebelum fajar makanya sahur ya. Sahur itu memang nggak boleh pas fajarnya, harus sebelum fajar. Oke ya, sebelum fajar karena berpuasa itu ya ya di waktunya ya pas fajar itu ya dari terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar itu dinamakan waktu suhur, waktu sahur, ya saharon. Takulu, kamu loh bilang, dzakartu darsi saharon. Aku murojaah pelajaranku waktu sahar, waktu sahur. Mungkin kalau ada yang dinamakan sahar, di sini banyak nama perempuan sahar tuh banyak. Mungkin lahirnya waktu sahur. Oke ya, bukan sahur sihir ya, bukan saharon. Oke. Wasadisu ghadan. Nah, ini sering kali kan kita dengar ghadan artinya besok. Ya, wahwa ismun, dia adalah isim lil yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fih. Ya, isim untuk hari setelah harimu yang kau jalani. Ya, besok harimu yang jalani, yang kau jalani kan hari ini. Ya, al-yaum. Berarti hari setelahnya yaitu ghadan. Namanya ghadan. Ya, adhabu ilal madrasati ghadan. Besok. Atau idza ji'tani ghadan akramtuka. Apabila kamu datangin aku besok, aku akan memuliakanmu. Kata ghadan di sini zarf zaman mansub dengan fathah. Oke ya. Jadi tadi ada al-lailata. Pertama al-yauma. Al-lailata. Ghudwatan. Bukrotan. Ghudwah, bukroh sama aja ya. Pagi hari. Oke. Kemudian saharon. Sebelum fajar. Waktu sahur. Ghadan. Besok. Ada atamatan. Atamatan. Oh ya. Dia adalah isim li thuluthil lail awal. Untuk sepertiga malam awal. Ya. Awal sepertiga malam ini dinamakan atamah. Taqulu sa'azuruka atamatan. Aku akan mengunjungimu loh atamah. Waktu atamah, yaitu di sepertiga malam awal. Baik. Wathaminu, ini yang kedelapan, sobahan. Nah, ini juga yang sering disebut, sama seperti ghadan ya. Sering banget sama bukroh juga. Al-yaum, ini yang sering disebut ini ya, al-yaum, al-lailah, bukroh, godan, sobahan tuh sering sekali. Masaan juga sering. Oke ya, sobahan pagi hari atau pagi-pagi. Safaro akhi, sobahan kakakku loh atau saudaraku laki-laki loh. Safar pagi hari sobahan. Kalau ada sobahan, ada masaan. Isim lil waqti alladhi yabtadi'u minaz zawal ila nisful lail. Sobahan tadi isim yang menunjukkan waktu dimulai dari awal tengah malam yang kedua sampai tergelincirnya matahari. Itu dinamakan sobah. Sebelum tergelincirnya matahari itu dinamakan sobah. Adapun masa sore itu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Tergelincirnya matahari itu duhur ya, siang sebenarnya ya. Jadi sebelum apa namanya matahari tergelincir. Oke, itu dinamakan sobah. Ya, adapun setelah tergelincirnya matahari dinamakan masaan. Gampangannya ya kalau sobahan pagi hari, masaan sore hari. Kemudian al-ashir abadan dan yang al-hadi asyara 11 amadan. Kata abadan dan amadan ini artinya selama-lamanya. Oke ya, nggak ada waktu, udah nggak terikat apa namanya nggak ada waktu tertentu. Ya udah selama-lamanya sama amadan. Oke ya, nih wa kullu minhuma setiap dari abadan dan amadan ismun lizaman isim yang menunjukkan zamanil mustaqbal zaman di future ya alladzi la ghayata lintihaihi yang nggak ada akhirnya ya nggak ada akhirnya abadan amadan ya kan la ashabul asyrara abadan aku loh nggak akan berteman dengan orang yang asyror yang buruk ya abadan selamanya wala aqtarifu syarra amadan sama aja aku juga nggak akan melakukan hal-hal yang buruk ya amadan ya insya Allah. Kata amadan, abadan ini namanya dzarf zaman mansub dengan fathah.
Adapun selanjutnya yang terakhir di sini hinan. Hinan isim li zaman mubham ghair ma'lumil ibtida walal intiha. Hinan. Hinan itu artinya ya sebenarnya ya seketika kayak gitu. Ya, tapi ini dicontohkan sohabtu aliyan. Aku loh apa namanya berteman dengan Ali. Hinan minad dahar. Ya sesaat, ya sesaat atau sebentar ya dari beberapa waktu ya. Dia mubham. Tadi kan kita bilang kan ada dorf zaman, ada mukhtas, ada mubham. Kalau di atas tadi, kalau kita lihat dorf zaman ada al-mukhtas, ada mubham. Al-mukhtas itu yang sudah waktunya sudah ada ukurannya, ada miqdarnya. Ya seperti satu hari, satu malam apa namanya satu hari satu bulan itu kan ada miqdarnya. Al-mubham itu nggak ada ukurannya, nggak ada ukuran tertentu seperti hinan ya apa namanya sejenak atau beberapa ya beberapa saja dari waktu adhar itu sepanjang tahun ini dalam beberapa ini loh aku menemani atau aku berteman dengan Ali nggak ditentukan berapa lamanya dia berteman dengan Ali. Baik. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحى. Ya dohwah ini ada kata dohwah. Dohwah itu artinya pagi hari sama dengan bukroh sama dengan ghudwah ya dohwah. Ini istilah-istilah mungkin bisa di apa namanya bisa dihafal. Duha waktu duha ya waktu duha. Kalau dohwah itu waktu sebelum duha ya sama sama aja pagi tapi sebelum duha. Tepatnya setelah matahari terbit ya hingga menjelang tengah hari itu duhwah ya pagi hari lah. Duha waktu duha amkana mubhaman misal waktin sa'ah lahzah zaman burhah ya. Burhah itu artinya sebentar kayak hinan kayak lahzah. Lahzah ini artinya sebentar. Sa'ah juga sebentar. Waktu ya sama semenit sewaktu ya sama aja. Waktu zaman ini nggak ada ukurannya. Ya, burhah artinya sebentar. Fa inna hadhihi wa ma mathalaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ul fihi. Nah, kalau menemukan kata-kata ini ada wakta atau wakta zuhri ya atau sa'at al-asri ya kayak gitu. Lahdotan ya boleh nggak aku telepon sebentar lahdotan ya mungkin attasil fika lahdotan. Nah, kata lahdoh di sini dorf zaman mansub dengan fathah atau angtadiruka aku loh atau intadortuka aku loh telah menunggumu saat al-asri. Di waktu asar saat al-asri saah di sini dii'rabkan dorf zaman mansub ya dengan fathah wa huwa mudhaf sementara al-asrinya di sini adalah mudhaf ilaih majrur dengan kasroh. Begitu pula dengan zaman dan burhah ya maka kita bilangnya maf'ul fihi atau dorf zaman. Boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya Dorf al-Makan. Baik ya. Mudah-mudahan bisa difahami tentang maf'ul fihi-nya ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.